Assalamualaikum, Dokter Gamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siwi. Ya, alhamdulillah. Terakhir ketemu dengan Dokter Gamal 3 tahun yang lalu, insya Allah di satu acara di Universitas Erlangga. Ya, saya ingat sekali. Jadi cukup lama sekali. Senang sekarang bisa jumpa dan semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Satu lagi dok, jumpanya dalam kondisi sehat. Ya, alhamdulillah mahal sekali itu sekarang. Betul dok, kalau tahun baru semua bilangnya resolusinya harus punya rumah, resolusinya mau lulus skripsi, sekarang resolusi yang paling bermanfaat atau paling besar adalah selalu sehat. Sehat, ya, alhamdulillah. Ya, Dokter Gamal, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan dan juga kesediaannya untuk share tentang bisnis sosial yang Dokter Gamal rintis begitu. Ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan atau melihat dari channel YouTube Branda Trisa begitu. Baik, Dokter Gamal, saya nanya dulu nih yang pertama ya, Dok. Silahkan. Dokter Gamal ini kan nggak susah kok, Dok. Pasti Dokter Gamal bisa. Dokter Gamal kan kuliah di kedokteran nih, Dok. Ya. Gitu. Gimana sih, Dok, dulu itu tercetus untuk kemudian memutuskan udah deh bisnisnya bisnis sosial aja gitu. Sementara kalau dari sisi ilmu dokter kan sangat memungkinkan ketika Dokter Gamal misalnya memilih untuk bisnis yang profit oriented gitu. Mungkin ada suatu message tertentu yang ingin dokter itu ingin gapai begitu. Monggo silakan. Ya, ada beberapa aspek itu ya. Pertama, aspek yang mungkin tadi terkait apakah kenapa memilih sosial padahal bisa bisnis. Dulu orang itu berpikir kalau mengerjakan sesuatu yang bersifat sosial itu tidak prospek buat masa depan, ya tidak menjanjikan buat masa depan. Lalu kalau bisnis itu relate dengan profesionalitas, kedisiplinan, keberhasilan, kesuksesan, pencapaian finansial yang mengagumkan begitu. Di sisi lain sosial dipandang sebelah mata kan sebagai sektor yang mungkin dianggap tidak menjanjikan untuk masa depan, lalu tidak bisa mensejahterakan keluarga atau orang yang dipimpinnya mungkin dan lain sebagainya. Nah, wirausaha sosial itu lahir di tengah sebenarnya. Jadi dia berubah paradigma ya. Jadi definisinya kan memang masih kabur karena dia sesuatu yang baru. Tetapi pada umumnya melihat menyelesaikan masalah kewirausahaan, menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Nah, sebenarnya saya melihat di titik itu akhirnya kita bisa melihat bahwa wirausaha sosial ini bagi saya titik perdamaian sebetulnya antara keinginan kita mencapai tadi kesejahteraan pribadi, pada saat yang sama kita juga mencapai melakukan ya sesuatu pengabdian dengan penuh keikhlasan ya. Jadi tidak lagi kita melihat sosial ini sebagai sebuah sektor yang tidak menjanjikan buat di kemudian hari. Itu yang pertama. Jadi faktor itu membuat saya yakin bahwa ketika saya jadi sosiopreneur saya bisa mensejahterakan orang-orang yang saya pimpin ya, tim dan lain sebagainya, lalu bisa membantu lebih banyak orang. Nah, apa yang membuat sosiopreneur istimewa? Kalau kita jadi entrepreneur konvensional, kan sama ya, mungkin orientasinya freedom, kebebasan, lalu akselerasi ya, pencapaian finansial yang lebih cepat, lalu ketiga mungkin aktualisasi ya, bisa merealisasikan ide gagasan. Nah, yang menjadi spesial dari sosiopreneur ini yang keempat ini bagi saya sense of usefulness, rasa kebermanfaatan. Jadi saya yakin banyak orang mulai bisnis karena peluang dan masalah. Tapi banyak di antara mereka lupa berempati. Padahal empati is the connection that leads to innovation. Apa yang membuat kita bertahan saat kehabisan sumber daya, saat ditinggalkan oleh tim mungkin ya, atau saat nanti dalam perjalanan? Saya yakin jawabannya adalah empati yang kita miliki. Jadi yang pertama, saya melihat sosiopreneur ini sesuatu era baru, di mana kita tetap bisa mencapai kesejahteraan finansial, tapi dengan pengabdian yang sangat luas dan kokoh sekali. Lalu kedua, saya juga melihat dia bisa memberikan kita sense of usefulness tadi ya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika kita ya tahu semakin besar perusahaan kita, semakin banyak yang bisa kita tolong. Jadi saya tuh fokus ke metrik di perusahaan. Saya coba masuk ke sedikit. Itu bahagia sekali setiap misal contoh ketika COVID-19 ini kami bisa berperan di masyarakat ya. Kami bisa salurkan puluhan ribu masker, lalu kita bisa bantu ribuan pasien dan lain sebagainya. Itu bagi saya sesuatu yang mungkin tidak bisa dicapai ya ketika kita menjadi entrepreneur. Bisa diukur dengan material gitu ya dok.
Yang Betul, tidak itu yang kedua. Dan yang ketiga itu memang passion ya. Jadi saya yakin, kan saya punya ya, anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Artinya divine calling itu bagi saya capai dengan 3 hal. Satu, sesuatu yang saya sukai. Kedua, sesuatu yang saya kuasai. Dan yang ketiga itu bermanfaat. Nah, ketika kita hubungkan dalam konteks sociopreneur tadi, dia ini juga, kalau dilihat definisinya ya, saya paling suka itu definisinya DIS kan. Karena dia mencoba menjelaskan sociopreneur itu punya 5 paradigma bagi dia. Jadi ada 5 penjelasan yang menjelaskan karakteristik dari sociopreneur itu sendiri yang itu bisa kita pakai. Jadi yang pertama adalah dia itu tidak dibatasi oleh sumber daya yang dimiliki saat ini. Jadi pesan saya buat anak-anak yang memulai sociopreneur adalah never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Jadi jangan pernah batasi sumber daya kita. Jangan pernah batasi ini ya, cita-cita kita lewat sumber daya yang kita miliki hari ini. Dan di teorinya soal sociopreneur, dia akan menjelaskan banyak hal. Salah satunya itu adalah bagaimana sociopreneur itu dia berkarya, tapi tanpa dibatasi oleh sumber daya yang dia miliki saat ini. Lalu dia berinovasi, beradaptasi ya untuk menyelesaikan masalah. Lalu dia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dilayani. Jadi itu yang membuat sociopreneur itu harus punya resilience yang kuat, punya ketahanan mental yang kuat, ketahanan finansial yang kuat, sehingga dia bisa memastikan keberlanjutan dari inovasi yang dikembangkan. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya esensial, dan at the end, kalau saya boleh masuk yang sifatnya private buat diri saya ya, bagi saya ini titik perdamaian antara keinginan kita mencapai keberhasilan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi bagaimana sociopreneur itu contoh, kita kan dimulai ketika Bill Drayton ya dulu itu memulai mengembangkan Ashoka, mulailah istilah itu menjadi populer di masyarakat. Tapi dia pun mengatakan, jadi Bill Drayton kan mengatakan sociopreneur are not content just to give fish or teach how to fish. They will not rest until they revolutionize the fishing industry. Jadi dia tidak akan, jadi sociopreneur bukan orang yang memberikan ikan, bukan juga mengajarkan orang memancing ya. Jadi tapi dia tidak akan berhenti sampai dia merevolusikan industri perikanan. Jadi mungkin itu beberapa insight yang menurut saya meyakinkan saya. Satu, sociopreneur baik buat masa depan kita. Lalu kedua, dia memberikan kebahagiaan ya, sense of usefulness. Dan yang ketiga itu saya melihat sociopreneur ini pada akhirnya nanti ya, dia itu memang ya betul-betul memenuhi passion ya, atau divine calling yang saya miliki seperti itu. Oke. Baik, Dr. Gamal, mengawali merintis bisnis sosial itu sejak tahun berapa, Dok? Saya sebenarnya memulainya kan awalnya tidak memahami secara teoritis bahwa itu adalah sociopreneur. Jadi ketika mahasiswa di kelas dulu saya ingat, jadi di kelas pernah dosen saya, Dr. Rita Rosita namanya. Dia cerita tentang seorang dokter yang membuat program dibayar semangkok bakso. Namanya Dr. Rita Rosita, guru saya itu yang menceritakan. Terus setelah itu saya ke ruangan beliau membimbing saya mengembangkan klinik asuransi sampah yang sampai akhirnya kami mengembangkan berbagai inovasi lainnya. Nah di situ saya kurang lebih mungkin ada jalan sudah 9 tahun, 10 tahun kurang lebih. Jadi ketika mahasiswa di awal-awal masa kuliah itu saya mulai mengembangkan sociopreneur. Ya, tadi Dr. Gamal menyinggung tentang resilience atau ketahanan ya, Dok. Nah, ini nih Dok, yang ingin saya tanyakan gitu. Kan makna sosial itu kalau di Indonesia itu kan mengalami makna yang penurunan ya, Dok. Makna peorasi namanya. Artinya kan kalau kerja sosial itu kan berarti kerja tidak dibayar gitu kan ya, Dok. Nah, sejauh ini yang ketika dari 10 tahun dari mulai dokter menggeluti bisnis itu, tantangan-tantangan yang dihadapi itu apa aja sih, Dok? Ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi tantangan apa yang dihadapi oleh wirausaha sosial? Ya. Jadi kalau pertama dari saat memulai, saya punya kebetulan saya menulis buku soal ini dan saya coba sempat kaji juga apa sih yang membuat orang itu sulit menjadi sociopreneur, atau apa yang membuat orang itu berat menjadi sociopreneur ya. Ya as usual ya, masalah anak-anak muda kan modal, lalu pemahaman soal pengembangan tim, people management dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks pengembangan jangka panjang ada 3 hal mungkin menurut saya. Satu, tantangan sociopreneur adalah menjaga misinya ya. Jadi
menjaga misi tetap terjaga dalam institusi yang dikembangkan, termasuk dalam pribadi ya. Jadi banyak orang menjadi sosiopreneur di awal, misal setelah dapat banyak apresiasi ya, dapat apresiasi publik, dapat banyak penghargaan, lalu mendapatkan banyak support dukungan, itu kan akhirnya banyak yang mungkin tidak bisa menjaga misinya. Jadi menurut saya tantangan pertama adalah tidak boleh terjebak mungkin ya dalam hal-hal seperti tadi ya, yang jadi don't try to impress people, but focus to impact people, because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi betul-betul satu menjaga misi tadi. Lalu kedua itu tantangannya adalah sustainability. Jadi sampai ada satu penelitian di kampus saya kan mulai dari program kreativitas mahasiswa, Bu Siwi ya. Jadi awal mulai PKM dari ya. sana. Ya, yang waktu itu. Dan ada satu penelitian di kampus itu mencoba melihat berapa sih PKM dari mahasiswa yang bertahan lebih dari 5 tahun. Menarik itu hasilnya hanya sekitar 20 sampai 30 PKM yang akhirnya dia bisa sustain atau survive bahkan ya. Jadi survive gimana sustain. Jadi tantangan kedua menurut saya di sana. Bagaimana bisa mencapai sustainability. Karena banyak sekali kawan-kawan yang tahun 2013 mulai bersama saya misal, atau dari bidang-bidang lain ya, kami dapat inkubasi bersama-sama. Mereka akhirnya tidak berlanjut sekarang. Jadi mulai banyak yang beralih dan lain sebagainya. Itu tantangan yang kedua. Dan yang ketiga itu bagi saya tantangannya adalah meluaskan dampak. Enlarge impact. Jadi bagi saya at the end ya, impact itu yang menjadi ukuran dari sosiopreneur tadi kan. Seberapa besar orang yang mendapatkan manfaat dari program kita, seberapa besar metrik yang bisa kita hasilkan. Jadi itu 3 tantangan, dan itu yang memang yang harus diperhatikan teman-teman untuk jangka panjang. 1, menjaga misi. 2, memastikan keberlanjutan ya. Jadi tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan amat tidak sebuah kebaikan bertahan. Dan ini bisa dicapai sustainability itu dengan bagi saya 2. 1 adalah kita mampu mencapai keseimbangan finansial, itu menjadi fondasi untuk memastikan semua aktivitas itu bisa terus berjalan. Lalu kedua, kita membangun sistem yang kokoh di institusi yang kita kembangkan. Lalu ketiga, betul-betul punya SDM ya, yang itu kompeten, terus punya intrinsic motivation untuk memastikan keberlanjutannya. Itu. Dan yang ketiga tadi yang paling penting, meluaskan dampak dari program. Iya. Jadi memang kalau sudah berjalannya waktu gitu Dok ya, memang betul Dok, itu tadi saya sepakat. Mau entrepreneur nggak usah yang socialpreneur, yang kemudian yang profit oriented pun sekalipun itu ketika kemudian sudah banyak sekali penghargaan dan sebagainya, jangan sampai kemudian lupa berpijak ya Dok. Kembali pada tujuan mulanya apa gitu. Jadi tujuan mulanya apa, lalu noble purpose atau tujuan mulia yang diharapkan apa. Mungkin yang nomor 3 tadi tentang tujuan mulianya kan adalah bagaimana harus meluaskan dampak itu tadi ya. Dan ada satu hal yang menurut saya menarik. Jadi ada 3 karakter yang menurut saya ini mental yang dibutuhkan sosiopreneur ya. Jadi 1, personal interest rendah. Kedua, social awareness tinggi. Dan yang ketiga, risk taker. Jadi saya belum mempelajari apa sih yang membedakan wirausaha konvensional dengan sosiopreneur tadi. Yang pertama dari personal interest-nya. Jadi commonly saya rasakan dan saya pelajari, dan secara teoritis pun banyak kajian yang menunjukkan bahwa sosiopreneur itu punya, dia karena personal interest rendah, dia mau berkorban untuk mencapai misinya begitu. Nah, kalau yang kedua social awareness-nya, dia lebih tinggi, kesadaran sosialnya tinggi. Dan yang ketiga risk taker ya, dia berani mengambil risiko komparasi ketika dengan wirausaha konvensional. Jadi commonly kadang-kadang kalau yang konvensional murni ya, bahkan tanpa kepedulian sosial sama sekali, kan mungkin ada yang punya CSR, punya kepedulian, ada yang creating short value juga. Tapi yang betul-betul konvensional lalu tidak punya kepedulian, itu kan dia commonly personal interest-nya tinggi, social awareness-nya rendah. Itu hal yang menjadi pembeda yang signifikan. Iya, bagus sekali Dok. Ini pasti nanti teman-teman bisa kemudian menjadi bekal teman-teman. Dokter Gamal, untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang tim nih Dok. Dokter Gamal kan punya social value tadi, yang kemudian memang dari yang tadi pertanyaan pertama, itu yang ada satu hal yang dokter perjuangkan gitu. Artinya bagaimana memberi manfaat pada banyak orang. Gimana nih Dok, Dokter Gamal menjaga social value yang dimiliki oleh dokter itu supaya nular ke tim gitu, karena
kan bagaimanapun juga jangan sampai yang namanya bisnis sosial ini hanya berhenti pada founder gitu. Tapi bagaimana dokter menjaga social value tersebut? Monggo silakan. Ini poin, ada beberapa poin, dan jadi pertama, jadi kalau saya belajar dari Greg Stell ya, ada 4 hal yang perlu kita tanamkan kepada tim kita untuk dia bisa perform optimal. Saya jujur masih belajar banyak, jadi kalau saya boleh katakan people management itu bagi saya kemampuan yang paling penting dan kita butuhkan untuk mengembangkan apapun ya, termasuk entitas wirausaha sosial, dan itu butuh pengalaman, seni, dan kita betul-betul perlu punya value-value di sana. Jadi kalau satu, menurut saya memperkerjakan untuk misi. Jadi work for mission, not for salary aja. Jadi betul-betul kita selalu tanamkan bahwa kita mengembangkan ini bukan buat diri kita saja, tapi buat bantu orang-orang di sana. Jadi di sana akhirnya kita fokus bisa menanamkan empati. Jadi bekerja untuk misi ini dampaknya tadi tim itu juga mau berkorban untuk membersamai kita mencapai misinya. Dan memang berjalannya waktu, kalau saya rasakan tidak semua kita bisa berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sistem memberikan penanaman ya kepada tim kita. Tapi memang ada karakter-karakter SDM yang berbeda-beda di sana. Yang itu kita perlu memberikan treatment, perlu memberikan pola yang berbeda dalam untuk menanamkan. Tapi secara umum satu tadi memperkerjakan untuk misi. Kedua itu keamanan psikologis. Ini menurut saya penting. Jadi pernah Google itu punya satu penelitian namanya Project Aristotle. Jadi Project Aristotle ini dia ingin tahu apa sih yang paling membuat tim itu perform optimal. Dia teliti banyak hal, mulai seberapa sering mereka kumpul, seberapa sering mereka bicara, berbagai hal. Tapi dia menyimpulkan tidak ada satupun yang paling berpengaruh kecuali tadi ya intrinsic motivation, yang itu dengan keamanan psikologis. Jadi tim itu tidak boleh merasa takut melakukan kesalahan. Kita harus memberikan dia freedom untuk bisa berinovasi. Itu yang kedua soal keamanan psikologis, dan yang ketiga itu menciptakan keragaman. Jadi saya yakin terlalu banyak talenta kejeniusan di luar yang kita miliki. Yang itu perlu kita percayakan kepada tim kita, dan semakin beragam tim itu saya yakin semakin banyak ya. Jadi kalau dulu mungkin ada satu mindset yang saya tanamkan dari tim itu yang cultural fit, founder fit, mission fit ya. Cocok secara misi, budaya kerja, dan sama foundernya cocok ya. Tapi berjalannya waktu saya rubah mindset saya bahwa saya butuh tim yang beragam ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola kemajemukan tim kita, lalu bisa meletakkan orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk tugas yang tepat. Dan yang keempat, menghargai kerja tim. Jadi saya lihat semua sosiopreneur ataupun entrepreneur konvensional yang berhasil, itu mereka orang yang bermurah hati kepada timnya, lalu betul-betul punya kesabaran yang besar, dan betul-betul ingin memberikan kontribusi ya kepada tim yang dilayani. Jadi kalau saya coba pikirkan ke diri saya, sebelum kita melayani orang di luar sana, kita mulai dari melayani tim kita terlebih dahulu. Jadi tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan, tidak ada inovasi tanpa kewirausahaan. Tapi yang paling menurut saya fundamental dalam proses ini tadi yang pertama, jadi empati yang kita tanamkan kepada tim kita. Karena empati is the connection that leads to innovation. Jadi empati yang membuat kita terus berinovasi, dan empati ini juga yang menurut saya perlu kita pertahankan ya. Jadi saya ingat pernah Eyang Habibie itu waktu ngundang saya ke rumah beliau, beliau pernah tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat Indonesia Medical Clinic sama? Terus saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind. You care about them. It's the beginning of everything. Jadi kepedulian kita kepada mereka itu adalah awal dari segalanya ya. Jadi saya pikir itu juga yang perlu kita tanamkan kepada tim kita. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Iya, satu lagi yang ini benar. Jadi ada satu yang menurut saya penting sekali juga, yaitu saya ingin tanamkan kepada kawan-kawan ya, khususnya buat ada dari mahasiswa. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Jadi inovasi itu olahraga tim. Innovation is not single breakthrough. Jadi tanamkan pada diri kita bisa punya ide seorang diri, tapi kita tidak akan bisa berinovasi seorang diri. Nah, jadi di situ kita, dan salah satu hal yang fundamental untuk keberhasilan entrepreneur atau sosiopreneur pun itu tim. Jadi kalau ditanya di survei itu, apa 3 hal yang menyebabkan startup gagal? Why startup fail? Paling besar nomor 1, no market need, 42%.
Lalu 29% ran out of cash, kehabisan uang. Dan 23% itu adalah not the right team, bukan tim yang tepat. Jadi tim itu fundamental karena walaupun kita market need-nya tepat, kita punya banyak sumber daya finansial, ya, tapi kalau tim yang mendeliver tidak tepat, kita juga akan gagal dalam mengembangkan wirausaha sosial. Iya, betul. Baik, Dr. Gamal, ini pertanyaan terakhir nih. Siap. Begini dok, kalau kita lihat nih perkembangannya di era tahun, ya mungkin kalau saya lihat 3 tahun terakhir ya dok, muncul ada Japara, muncul ada kitabisa.com dan sebagainya. Lalu kemudian saya melihat bahwa ini ada satu pertumbuhan yang baik untuk suatu bisnis sosial di Indonesia. Sejauh mana sih dok suatu bisnis sosial di Indonesia itu fit untuk kondisi Indonesia? Begitu. Sejauh mana bisnis sosial kondisi itu memang cocok dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Oke, jadi saya mulai dari pendekatan kenapa wirausaha sosial lahir. Wirausaha sosial lahir itu karena 4 hal. Satu, ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Kedua, ketidakmampuan sektor sosial menyelesaikan masalah karena keterbatasan sumber daya mereka. Lalu ketidakmampuan sektor for profit ya, untuk menyelesaikan masalah karena orientasi finansial mereka. Dan yang keempat adalah ketidakmampuan organisasi-organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah. Lahirlah sosiopreneur. Jadi problem is the primary engine of innovation, but problem is not enough. Jadi innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their ideas. Jadi masalah itu adalah sumber awal lahirnya inovasi. Jadi bagi sosiopreneur masalah adalah peluang. Ya, terima kasih Indonesia punya banyak masalah sehingga itu bisa mendorong banyak lahirnya wirausaha sosial muda untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu satu konsep lahirnya sosiopreneur. Lalu kedua, tadi di Indonesia memang kita banyak sekali problem yang kita hadapi. Saya coba masuk ke beberapa hal yang fundamental saja. Satu, masalah kesenjangan. Contoh, Oxfam terakhir melaporkan kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Lalu membicara masalah pendidikan kita, itu kalau bisa kan setiap 3 tahun mengevaluasi ya pendidikan reading, sains, matematik. Kita peringkat 71 dari 77 negara. Lalu ketika kita masuk juga ke sektor kesehatan ya, bayangkan 1 dari 3 anak kita stunting, lalu belum lagi peningkatan penyakit tidak menular dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi titik di mana sosiopreneur itu hadir. Nah, saya melihat begini, Indonesia itu sekarang memasuki era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Dan sosiopreneur itu menjadi sebuah gagasan yang sesuai dengan karakter generasi-generasi muda kita hari ini. Jadi generasi muda itu kan mengalami peralihan saya lihat dari waktu ke waktu ya. Baik peran pemuda dalam konteks besarnya. Nah sekarang itu saya lihat ada 2 karakter utama yang tumbuh di generasi muda kita. Satu, mereka kritis terhadap permasalahan yang ada. Lalu kedua, mereka bekerja nyata untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi mungkin pesan saya juga buat generasi muda, gunakan teknologi untuk berkelahi melawan ketidakadilan, lalu jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri. Jadi saya yakin masa depan bangsa kita bukan pada orang-orang utopis ya, tapi pada generasi muda yang punya ide, gagasan, dan bekerja keras untuk merealisasikannya. Dan 5 titik momentum ya, selain 1 bonus demografi yang kita rasakan hari ini, lalu kedua meningkatnya kesadaran pemuda hari ini yang kita rasakan, dan yang ketiga perkembangan teknologi ya, yang tadi mungkin sempat Siwi sampaikan, itu menjadi titik momentum leapfrog ya, lompatan kita ke depan. Jadi dengan teknologi kita bisa meluaskan dampak kita lebih cepat, kita bisa menghadirkan inovasi dengan lebih mudah, efektif, dan efisien. Iya. Ya, terima kasih. Jadi memang harusnya di revolusi industri yang ini 4.0 bahkan kemudian akan menjelang pada 5.0 itu membuat bagaimana kita tidak sibuk dengan diri sendiri ya dok, tetapi lebih peduli pada orang lain itu, dan itu bisa kok ternyata menjadi suatu ladang bisnis dan juga ladang amal tentunya. Ya, pada saat sama. Jadi ya betul. Okay. Baik, Dokter Gamal, 4 pertanyaan, bahkan bonusnya banyak banget tipsnya buat teman-teman generasi muda. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga Dokter Gamal selalu dalam kondisi sehat bersama keluarga.
dan juga semua yang diupayakan Dr. Gamal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehat selalu Bu Siwi. Yeah. Sukses selalu, istiqomah. Dan mungkin kalimat terakhir buat generasi muda kita ya. Monggo, Ide silakan. itu realisasikannya mahal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.